naik kolar. Untuk stabilisasi leher. Cervical control. Ya, terutama pada pasien yang trauma harus dikasih ya, pokoknya pasien trauma itu kita anggap dia bersalah gitulah ya. Kalau salah berarti kita benerin. Biarpun dia enggak cedera servikal, tapi pas di awal kita harus curiga dulu dia mengalami cedera servikal. Terus di RW kita ada Opa. pertanyaan opa? Oro parengal RW. Oro parengal RW. Ini digunakan pada pasien apa? Pasien sadar. Tidak sadar. Semi sadar. Pasien tidak sadar. Pasien sadar. Indikasinya kalau ada refleks muntah, pasien tidak sadar tapi masih ada refleks muntah. Kalau ada refleks muntah diganti apa? NPA. Ini nggak ada ya. Tidak punya. Asal saya maksudnya nggak ada NPA. Ya, kalau tidak ada, kalau pasiennya ada refleks muntah tegang refleks pakai NPA. NPA itu kayak selang tabung kecil gitu kayak apa ya saya bilang? Cepetan itu tolong HP-nya dicari NPA. Ya kayak gini lah sabun, tapi lebih kecil ya. Ya tapi nggak ada ininya, Cuma selang. Ya ada bevelnya, ada miringnya itu di ujungnya. Ya carilah coba ini. Ya, ya. Sudah nemu. Nah itu NPA. NPA digunakan bila pasiennya ada refleks muntah. ya semi sadar misalnya. Jangan gunakan alat bantu napas pada pasien sadar, sakit pasiennya. Iya. Kalau udah sadar dia udah bisa batuk sendiri. Ya dia bisa mengeluarkan. Pokoknya bantuan jalan napas itu hanya digunakan pada pasien tidak sadar, semi sadar. Penurunan kesadaran gitu aja ya, penurunan kesadaran. Oke, udah ya itu NPA. Kontraindikasinya apa? Apabila pasien mengalami Gini apa namanya? Fraktur basis krani biar nak lost dia. Oke, fraktur basis krani. Apa ciri-cirinya? Rambut ice, battle sign Terus keluar cairan dari telinga. apa namanya? Apa nama keadaannya keluar cairan dari hidung dan telinga? Kalau dari telinga? Bisa. Telinga? Dari telinga? Telinga. Otore. Terus apa lagi? Selain fraktur basis krani, Polip di hidung. perdarahan hidung, perdarahan masif dari Hidung. hidung. Terus apa lagi? Fraktur os nasal. Ya, fraktur os nasal. Oke, itu ya. OPA udah, NPA udah. Lelen. Ini LMA. Laryngeal max airway. LMA. ini apa namanya? Lemah nurse lemah. LMA. LMA. Oh, kurang salah belakangnya aja. LMA kok tulisannya LMA.
Bukan, bener kan LMA? LMA ini kepanjangannya adalah Laryngeal laringeal mask airway. Ini ada maskernya nanti ya yang masuk ke laring. Cok. Lu pembukaan dulu. Bisa? Nah, ini kan elastis. Ya, sesuaikan juga dengan ukuran pasiennya. Jangan pasien yang kurus, kecil, kasih yang besar ya. Menggok-gok pasien. Gok-gok. Ini digunakan pada pasien yang hampir sama Tidak sadar. Tidak sadar. dan pasien Apa? sama juga pasien yang setengah sadar tapi ada juga pasien untuk penyempitan saluran nafas ya. Biasanya suara nafasnya Tidur. kalau OPA, NPA, suara nafasnya pasien biasanya snoring. Kalau gargling pakai apa? Action. Ya, ini snoring ya, pangkal lidah jatuh ke belakang. Tapi jangan nafas. Oke, ini LME kalau dia pasiennya stridor. Ya, stridor. Tapi kalau pasien stridor utamakan harus pakai apa dulu? Intubasi. Ya. Menunggu pasiennya diintubasi gitu kan, kalau lama datang dokter anestesinya gitu kan, kita boleh pakai LMA. Harus buat tripodnya. Oke, ini ETT. ETT. Apa? ETT nurse. Yang yakin lah. ETT. Endotracheal tube. Soalnya saya pernah pakai. ETT ya, endotrakea. Fun fact Kalau nggak enak mau itu. ini biasanya pada pasien-pasien tadi ya yang mengalami saluran napasnya stridor, penyempitan atau inflamasi pada jalan napas. Ya, kalau dia stridor misalkan saluran napasnya kan otomatis menyempit tuh saluran napasnya. Biarpun kita pakai OPA ini kan nggak sampai ke napas yang lebih dalam ya. Itu agak lebih ke dalam, sama elasi ini juga bisa lebih ke dalam. Cuma ini hasilnya lebih bagus kalau ini kebocoran udaranya masih lebih tinggi daripada ini. Ya makanya harus tapi kalau keadaannya nggak ada yang bisa intubasi gitu ya boleh pakai ini. Waktunya itu 30 sampai 45 menit harus sudah pasang ECT atau intubasi. Ya. Untuk pasang intubasi apa yang perlu dipersiapkan? Laryngoskop. Statik. Iya, statik. Ya, Stetoskop. S yang pertama adalah Skop, stetoskop. Tube. stetoskop. Iya, skop itu ada dua ya. Stetoskop dan laryngoskop. Stetoskop untuk apa? Dengarkan suara nafas, bunyi nafas. Mendengarkan suara nafas saat sudah diintubasi. Ini namanya laryngoskop ya. Laryngoskop itu terdiri dari dua ya. Ini namanya handle, ya. Ini namanya blade atau bilahnya. Blade. Ya, dia ada 3 ukuran, tergantung nanti Bungut. besarnya pasien ya. Kalau pasien anak berarti yang kecil. paling kecil. Ya. Ini Ya itu masuk di mulutmu dikok-kok. Makanya kalau pasien sadar nggak enak kayak itu. Oke, cara pasangnya adalah ya nggak mungkin kan kita pisah-pisah ya. Ini ya, ini kan ada di handle ini ada apa namanya? Ada celah, ada celah. Ada celahnya ya. Di sini juga ada. Nah, ini masukkan ya. Kok nggak hidup dia? Harus dikecek baru mau dia nurse. Tadi dia mau kok hidup nurse. Mau dia hidup? Mau dia tadi nurse dicobain sama laborannya. Kayaknya cocok-cocokan ya nurse blade-nya. Harusnya apa? Kalau udah ini hidup dia?
Harusnya langsung ada lampunya kan, Ners? Iya. Ini mau dia. Ya, maksudnya ya. Kayak gini ya. Ini. Enggak ada center nih ya. Nanti kok masuk nanti ke tenggorokan tuh ya. Untuk menggogok. Ya memang agak susah pasang lupasnya ya, hati-hati ya. Jangan sampai cedera. Review kasihan nggak enak pakai itu. Kedua, Tube. Titi. terus Airway. ya, biasanya paling sering sih pakai OPA ya. Nanti biasanya fungsinya ini adalah preoksigenasi. Jadi sebelum diintubasi, pasiennya diberikan preoksigenasi di Beijing 3 sampai 5 menit. Biar dapat maksimal, karena kan nanti pas masukin tuh agak terhalang gitu ya jalan napasnya ya. Oke, terus apa lagi? T-nya apa? Plester. Ya. Tiri titi tiri tiri tiri. Nanti fix. Kasih. Terus introducer. Tuh skilet. Emang gini ya, biasanya besi sih dia ya, besi atau aluminium gitu. Iya biasanya disanglah gitu juga, Ners. Mungkin Oke. karena Uniksa. Madrin, introducer itu Madrin atau skillet namanya. Nah ini kan agak elastis, agak bisa kebelok-belok. Lenyok-lenyok. Pakaiin ini dia lebih kuat. Ya. Oke, terus Fun fact itu. Ya, konektor biasanya kita pakai kalau nggak ada ventilator. Ya, kalau ada ventilator langsunglah pakai ventilator. Tapi kan jarang kalau di ventilator ya. Pakai atau gasol. Ininya dilepas, jangan udah pakai ETT. Isi gini ya. Sesat. Iya. Langsung aja pasang. Ini kan masuk ke pasien. Nurse, saya ada pertanyaan, Nurse. Kenapa di ICU masih juga pakai amubag padahal kan ada ventilator? Soalnya saya pernah, Nurse, dalam kondisi saya sadar nih, pas kita pasang ITT kan, saya lihat perawatnya dipasangin amubag saya di Apanya? ventilatornya lepas, malah dipasangin ini, Nurse. Mungkin ada masalah dengan ventilatornya, mau diperbaiki dulu intinya settingannya gitu ya. Kan nggak mungkin pasiennya disuruh nggak napas gitu ya. Boleh pakai ini dulu. Tergantung kondisi saat itu. Ya. Atau setelah pemasangan banget gitu nggak mungkin langsung ventilator. Pakai ini dulu untuk mengecek apakah dia sudah masuk dengan benar atau enggak. Ya. Oke, jadi ini ya ada connect. Jangan dipakein lagi maskernya. Ya. Oke. Ya, begini. Iya emang itu ya. Ini lebih nempel pada konektor ini dia ya. Lebih sayang sana dia, Nurse. Oke, terus apa lagi? Suction. Ya ada selangnya. Kalau misalkan ada atau sekret gitu di selang ITP-nya itu udah langsung di Suction. Oke, sudah ya. Itu untuk Introduksi nafas. nafas.